Terus akhirnya teman gue ngasih minum, nih Vin lu minum aja. Gue minum lah, klek klek klek. Terus habis itu gue gak kuat lagi, gue udah gak kuat. Gue lari ke toilet, terus gue muntah. Gue gitu kan, gue muntah lah. Pas gue muntah di toilet pun gue masih kayak pegangan dinding gitu loh. Iya. Kayak Udah gak kuat banget pusing tuh. lu. gak kuat banget, kayak kenapa gue nggak tahu kenapa. Terus badan gue merinding, badan gue berat lah di badan gue tuh berat, terus kepala gue tuh muter-muter gitu kan. Saya udah gue pegangan ke tembok. Jadi gue nge-flash ngeguyur pakai gayung gitu kan. Toilet jadi gini, toiletnya kan cuma ada satu nih. Iya. Toiletnya tuh tipikal kayak panggung gitu. Jadi gini, ada 3 step gitu kayak. Jadi toiletnya jongkok, klosetnya jongkok. Tapi kayak stage gitu. Jadi lo ada kayak 3 unggakan gitu lah. 3 anak tangga, terus lo jongkok di situ, klosetnya di bawah. Iya. Iya. Jadi ada jaraknya lah. Betul. Iya, Jadi iya. biar kalau lo plung kagak nyiprat, najisnya nggak keluar, ibaratnya gitu. Terus kondisi toiletnya tuh remang-remang. Kanan kiri atas bawah tuh gelap. Jadi kayak ininya kayu, dindingnya kayu, atasnya kayu karena tadi buat loteng. Terus bawahnya tuh lantainya tuh warna merah, jadi gelap. Lampunya remang-remang. Guenya lagi pusing. Gue guyur, muncrat ke atas kan. Karena jauh gitu kan. Muncrat ke atas. Terus gue ngeliat kok hitam. Airnya. Muntahan gue. Gue denial. Kayak apaan sih nih? Terus gue kayak mencoba untuk gue mencoba untuk menenangkan diri gue dulu lah di dalam kamar mandi. Kayak ini kenapa gue kalau keracunan gitu. Akhirnya gue guyur lagi. Terus muncratannya hitam juga. Gue lihat ke dalam ya hitam sih, cuman kan karena tadi gue bilang gelap itu, jadi gue denial ya hitam sih, tapi kan karena gelap gitu kan. Saya udah gue guyur lagi, muncrat lagi hitam. Udah gue bodo amat bersihin dulu. Terus gue bingung nih. Gue kayak menenangkan diri. Terus gue kayak gini, ada ngelap. Sisa muntah. Ya hitam juga. Gue kayak kenapa? Gue udah nggak mau ngeludah lagi. Gue takut kalau ternyata emang beneran muntahan gitu kan. Gue keluar, teman gue udah nungguin di depan. Lo kenapa, Vin? Gitu kan. Gue kayak terus gue nangis. Gue nggak tahu kenapa. Perasaan gue nggak enak, perut gue nggak enak, maunya muntah terus gitu kan. Terus temen gue, lo keracunan gitu kan. Iya. Gue makan makanan yang sama yang mereka makan. Karena kita masak bareng, makan bareng. Kalau gue keracunan ya lo semua keracunan. Dia bilang. Betul. Mungkin lo duluan kali. Akhirnya gue diminumin obat norit ya. Siapa sih ya apalah itu ya. Yang kayak tai kambing. Iya. Iya. Hitam-hitam kecil-kecil. Gue minum 9 butir apa kalau nggak salah. Iya. Ya udah gue minum. Terus kayak gue minum air putih yang banyak biar supaya gue nggak muntahan, gue nggak mau keluarin lagi gitu. Gue nggak mau lihat lagi. Gue telan aja deh, bodo amat. Ya udah. Gue balik lagi ke pojokan tadi. Gue bilang gue muntah tadi. Gue cerita ke teman sebelah gue. Gue muntah tadi. Muntahan gue kayaknya ada yang aneh. Gue bilang kayak gitu kan. Tapi enggak lah, udahlah ntar aja, gue bilang gitu kan. Karena masih meetingnya bener-bener gak diberhentiin sama si. Lanjut bodo amat deh, dia gak peduli sama gue kayaknya. Saya udah. Gue duduk meringkuk begini kan. Terus tiba-tiba gue goyang-goyang sendiri. Set. Terus abis itu di tempat gue tuh kayak ada sekelibet gitu. Kayak apa ya? Kayak awan hitam kelawar gitu jalan. Kayak terus kuping gue tuh dengung gitu kayak terus bunyi kayak gitu. Terus gue teriak gue gitu kan. Gue kayak teriak terus gue nangis kayak gue maksudnya gue lempar badan gue ke tembok. Gue langsung kayak gitu kan. Terus kayak
lo kenapa Vin, lo kenapa? Oh. Orang-orang pada kayak gitu. Terus ketua KKN gue, udah ayo lanjut meeting gitu kan. Wah, masih lanjut. Terus teman gue kayak, lo istirahat aja, badan gue katanya panas langsung. Terus kayak, lo istirahat aja, udah lo istirahat aja, dia bilang gitu. Terus gue minum yang banyak, gue nangis, terus gue selimutan aja, gue tidur. Karena gue bilang tadi tidurnya juga di situ, ya gue tidur di antara mereka lah. Jadi kayak gue minggir, terus gue tidur gitu kan. Terus ada teman-teman gue yang kayak, udah nggak apa-apa, tidur aja, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu, gue kenapa? Terus gue nanya, si Wahyu cuma ngeliatin gue kayak gini doang. Dia nggak bereaksi tuh? Enggak. Terus ya udahlah gitu. Gue maksud gue masih berpositif thinking karena gue denial juga, gue nggak begitu percaya dan takut lah akan hal-hal kayak gitu sebenarnya. Tapi nggak enak ternyata badan gue. Terus ya udah, gue bilang, ada teman gue yang bilang kayak gini, ini kayak teman gue yang ternyata gue juga baru tahu dia juga bisa merasakan itulah. Dia bilang ada kembar, ada yang jagain gue, itu kembar. Nah, ada yang masuk ke rumah ini, itu bawaan orang yang habis explore. Jadi orang dari explore bawa ke rumah, ngikut, terus mau ke gue. Tapi katanya yang jagain lo udah cukup kuat kok gitu. Jadi kayak lo nggak perlu khawatir. Udah aman-aman, lo tidur aja, dia bilang gitu. Ya udah, gue tidur. Terus ya udah kebesokan harinya, ya barulah gue cerita apa yang gue rasakan, karena yang di kamar mandi tuh gue nggak cerita sama sekali ke siapapun. Terus dia bilang pas gue teriak itu, dia baru ngomong kayak gitu kan. Ya udah seger nih badan lo besok paginya. Udah seger. Alhamdulillah seger. Terus gue sendiri, gue pribadi udah setelah itu gue nggak merasakan apa-apa lagi, karena gue bener-bener kayak, ya udahlah, gue di samping si Wahyu, terus gue kayak ngikut terus segala macam gitu kan. Nah tapi teman-teman gue nih merasakan banyak hal-hal yang memang ya seperti tiba-tiba lehernya panas. Terus tiba-tiba si Wahyu ngingetin. Jadi ada satu teman gue yang memang base campnya di atas terus. Jadi kalau di atas tuh, kalau malam-malam tuh jadi tempat apa ya, main kartu lah. Ini di spray tadi itu di atas tuh di mana sih? Di loteng. Jadi lotengnya tuh karena loteng tuh rada luas gitu loh. Jadi kita kalau cowok-cowok suka ngerokok, ngapain itu nggak tuh di apa-apa, atas. gue kira nggak boleh di atas itu ditempatin gitu. Karena sempit, ya nggak mau. Ada yang tidur di atas, 4 orang atau 5 orang tidur di atas. Udah izin tapi? Izin ya. Enggak berarti. Nggak izin berarti. Iya. Iya seperti itu. Tapi nggak ada yang berani tidur di kasur. Ada sih temen gue yang berani, tapi abis itu turun lagi. Malah lebih menyeramkan gak sih lo nggak tidur di kasurnya tiba-tiba, iya kan? Kebayang banget tuh gue soalnya scene-nya. Oke. Ntar gue kasih lihat videonya deh gimana bentuknya deh. Ada, boleh di-insert boleh gak? Jangan. Rumahnya. Nanti deh gue coba, nanti lo lihat dulu deh. Oke. Jadi di atas. Nah kebetulan di atas tuh jadi ini kasur nih. Iya. Terus di atas kasurnya itu, di pinggiran itu tuh dijadiin kayak jemuran daleman gitu loh. Gue nggak tahu ada apa-apa. Sih kita nggak ada yang tahu apa-apa kan. Itu ya adatnya, bukan adat ya, kayak kebiasaannya di sana kali. Iya gue nggak tahu, karena nggak mungkin kita jemur daleman di luar. Kita memang jemur baju di depan rumah, tapi nggak mungkin dong jemur daleman di depan rumah. Takutnya hilang, karena emang suka ada yang hilang, nggak tahu lah kenapa hilang gitu kan. Terus akhirnya kita taruh di dalam di depan kasur itu. Ini sorry, dalaman anak-anak maksudnya. Gue kirain ini gue kirain orang sono gitu. Bukan, ya kan. Iya. Enggak lah, itu kan di rumah gue. Iya. Kirain sebelumnya gitu. Terus. Gue nggak tahu itu boleh apa enggak, tapi udah kita di situ aja karena ya mau di mana lagi. Rumahnya kecil gitu kan. Ya udah. Kalau si Wahyu ini suka tiba-tiba kayak gini.
bilangin si Siapalah gitu siapa ya. si A tuh Heeh. suruh mandi. Udah ada yang mulai nggak suka sama dia. Terus kayak bilang jangan berisik. Ada yang maksudnya Keganggu. Gitu. Oke. Suka ngomong kayak gitu. Terus ingetin ini jangan aneh-aneh gitu. Maksudnya caranya si orang-orang itu ingetin tuh kayak gitu. Cuman kita kayak bodo amat lah. gue ngingetin, gue ngingetin sih. Mandi lu, gue gituin aja. Iya, tapi tidak dengan mandi udah. Iya. Bukan ada sih, tapi lebih ke ininya ya. Alasannya nih kenapa lo nggak mandi cepet-cepet gitu. Ada yang mulai nggak suka nih temen lo gitu. Ya, oke, lanjut. Gitulah. Sampai akhirnya temen gue nih lumayan banyak ya yang mengalami. Tapi nggak pernah sampai yang kenapa-kenapa gitu. Karena benar-benar kita begitu diingetin udah langsung berubah semua. Begitu diingetin tobat, ngapain tobat gitu. Iya. Kayak gitu. Ya udah sampai selesai KKN. Yang paling parah dari 45 hari itu berarti lo nih. Gue. Oke. Karena kalau dengerin ceritanya ya gue selalu, karena entah kenapa ya teman-teman gue tuh suka ngajak gue kayak explore, ajak aja nih gitu. Jadi kayak gue selalu ya entahlah gitu. Terus sampai akhirnya begitu udah tahu kayak gitu, udah lo di rumah aja deh Vin gitu. Gue gantian explore sama yang lain. Kalau diving itu gue explore diving nggak ikut gitu. Tapi gue juga pernah hampir tenggelam tuh di Wakatobi itu tuh karena bodoh. Oh, beda nih urusannya, bukan karena pantangan tapi karena kelalaian lo sendiri gitu. Iya, ya gue menganggapnya seperti itu sih. Karena bodoh, karena emang arusnya deras banget gitu. Gue udah ya udah gue di yang akhirnya bisa selamat aja. Karena ada guide-nya, gue ditarik bener-bener ditarik kayak gue dimarahin. Kamu jangan lagi ya turun. Gitu. Kenapa gitu kan? Gue kan bisa berenang. Pokoknya jangan dibilang kayak gitu. Marah. Kayak Jul tuh pasti nadanya tuh ya. Iya. Tapi gue penasaran sih, Vin, pas tadi di momen meeting itu, meeting angkatan tadi yang pas lo mau kesurupan itu, lo mau kemasukan, kenapa sih si ketua KKN lo pada cuek gitu, ngelanjutin meeting, terus teman lo si Wahyu juga cuek gitu? Apa mereka udah tahu atau emang apa namanya, hal itu hal biasa atau gimana ya? Jadi kalau gue tanya ya, lo kenapa diem aja, gue gituin kan. Oh lo gituin sempet? Gue gitu, enggak, pas setelah gue udah recover lah. Gue tanya, lo kenapa diem aja? Ya karena kalau gue ngeladenin lo semua orang takut. Takutnya nyebar kemana-mana. Iya. Toh mungkin Wahyu juga tahu ya akan bentrok dengan kekuatan yang lo punya gitu. Kali ya. Maksudnya yang jagain lo gitu. Jadi kayaknya udah bisa nih daripada gaduh satu rumah gitu ya. Nyebar jadi surupan masal apa-apa. Ya make sense sih kalau itu alasan. Oke. Emang bisa ya kayak gitu nyebar? Ya pada umumnya kan kayak gitu. Jadi nyebar gitu karena ya nggak tahu juga sih. Histerianya. Lo takut, nangis. Cewek-cewek yang lain ngelihat lo ke bawah ikut nangis. Histerianya tuh nyebar gitu. Mungkin aja. Tapi dari lo KKN itu ada bukti ini nggak, bukti visual gitu atau cuman cerita tadi tuh ada gue ngelihat sekelebatan makhluk ini, ataukah ada fotografer lo yang menangkap gambar-gambar yang kayak ngeblur kah, ada apanya gitu? Kepo sih gue dari cerita-cerita teman-teman lo, kan katanya masing-masing ada cerita nih akhirnya gitu. Kalau bukti visual sih sebenarnya dari KKN yang sebelumnya ya, yang tahun lalunya. Yang ada meninggal itu. Ya. Ada apa tuh? Intinya tuh sebenarnya gini, gue jadi kan kita kan punya kontaknya orang sana lah ya. Nah someday orang sana itu bikin WhatsApp story gitu. Oke. WhatsApp story, terus di reply lah sama kakak tingkat gue. Ini sebelum kita berangkat ya. Iya. Dibilang kenapa tuh? Dibilang kayak gitu. Kenapa itu fotonya kayak gitu kan? Biasalah itu ada uka-uka.
Oke. lagi ketempelan, dia bilang kayak gitu. Kayak gitunya tuh kayak apa tuh? Kayak ada ini ya, bayangan di belakang orang gitu ya. Betul, jadi kayak foto lo, terus ada elonya di atasnya, Oh. hitam. Kayak Oke. berbayang gitu ya. Dia ngecek lah foto-foto Ah, ah, ah. foto-fotonya pas dia KKN. Ternyata ya memang ada salah satu orang yang meninggal itu ada juga foto yang kayak gitu persis. Oh, oke. Tapi Ya, terus ah, ah. nah gue karena kita udah tahu duluan nih bisa kayak gitu, gue tuh setiap foto, setiap apapun itu kita selalu ngecek ada nggak ya, Oh. maksud gue Jaga-jaga nih daripada ketangkep nggak ya, Iya, gue iya. selalu ngecek di setiap foto ya, kecuali foto yang dari kamera ya, itu kan burst gitu kan banyak ya. Oh Gue iya nggak- benar. dari handphone tuh gue selalu cek ada nggak ya. Sempat ada temen gue, Oh. tapi entah kenapa banyak yang kayak gitu. Oh. Jadi kayak Nothing ini spesial memang kameranya nih. aja kali iya, ini. Iya, jadi iya. kayak gitu sih. Kalau gue nya sih, maksudnya yang ketangkep sih sejauh ini nggak ada ya, nggak ada yang gue tahu itu ada bener atau enggak. Tapi mungkin temen gue yang nggak, si Wahyu ini yang nggak mau lihat video, ya mungkin dia bisa melihatnya itu dalam Iya. ininya Dia dia. tuh yang sebenarnya punya banyak cerita ya. Iya. Udah kayak perantara anjir perannya di situ. Ya Udah sebenarnya kayak messenger. dalam satu sisi gitu ya, ketika ada seorang teman yang seperti itu ada plus minus sih. Plusnya juga banyak lah ya, tapi kadang kalau ada yang apaan sih tuh? Gibran ya? Bukan. Oh, Hmm. oh bukan ya? Ada apa? Enggak, Enggak. nafas. Oh, terus. Iya. Ada apa namanya? Banyak minusnya, ada juga banyak minusnya gitu. Yang jadi rempong jadinya gitu. Jadi apa-apa tuh kita harus dikaitin sama itu gitu ya. Iya. Biasanya yang Gak ya enaknya kayak gitu. banyak cerita juga kan teman-teman yang lebay Iya, sebenarnya, lebay. jatuhnya ke lebay, apalagi ini kan lagi misi khusus gitu ya, bukan Yes. cuma liburan biasa doang. Tapi Vin, lo 45 hari di sana di daerah itu ya, di daerah pulau itulah. Tadi lu juga nggak nyebut kan pulaunya ya? Enggak. Nah, di pulau itu luas banget kah, atau kalau lo pernah ke Pulau Seribu kayak di seputaran Pulau Seribu gitu, maksudnya gede atau Seperti kecil? apa sih? Apakah kayak Pulau Pramuka misalnya? Di pulau itu nggak begitu luas sih. Tapi ada gede. gua ya. Ada Ada gua. guanya, pantainya banyak. Karena memang Ya kalau pulau pantainya banyak, Vin. Iya sih. Di sini Sekelilingnya kan. pantai kan, bukan pohon Sekelilingnya- salak. Iya. Kalau sekelilingnya pohon salak biasanya Nggak ada yang mau masuk. bukan kebon kalau itu namanya. itu tuh kayak sebenarnya itu tuh pulau yang kayak salah satu destinasi wisata yang bakalan dicalonin kayak Kayak nih lo transit ke pulau ini nih gitu, Oke. sama orang apa Kemenparekrafnya ya. Penduduknya ada 1.000 lebih ya. Kurang dari 1.000. Oh, kurang dari 1.000. Nah, selama 45 hari itu lo di sana sempat memperhatikan atau melihat adanya praktek-praktek apa ya? Okultisme gitu nggak? Apa nggak ada sama sekali? Semuanya udah. Masalahnya tadi lo nyebut harus bawa sajen dan lain-lain Iya, gitu kan. masih gue nggak tahu prakteknya di mana ya. Gue sendiri nggak pernah ngeliat. Kadang ada yang misalnya doa ritual. ya praktek-praktek praktek-praktek ritual ritual lah gitu. gitu. Ya, gue sendiri sih nggak pernah lihat ya. Tapi Nggak sempat ngeliat tuh selama 45 hari itu. enggak. Tapi kalau misalkan ada, jadi karena balik lagi nih ya, gue nggak mau kenapa-kenapa, tim KKN gue nggak mau kenapa-kenapa. Begitu ada tempat yang harus gue explore dan itu requirementnya ribet banget, lo harus minum dulu ini, terus Oh, lo ada yang harus sampai kayak ini. gitu? Ada, lo harus sajen bla bla bla, lo harus itu. Gue kayak Udah, nggak usah deh. iya nggak usah deh, kita dengerin aja ceritanya, nggak usah datang ke sana. Oke. Gue ya gitu. Apakah nanti kalau ketika sudah jadi tempat transit destinasi wisata masih ada ya kayak gitu? Karena kan akan menyulitkan juga nanti wisatawan yang ingin explore. Kalau misalnya udah dibuka nih semuanya, menurut lo deh, ataukah ada kebijakan lain? Ya menurut gue tuh
itu bukan, maksudnya tempat-tempat yang kayak gitu tuh emang tempat yang kita emang pengen masuk undercovernya gitu loh. Oke. Bukan yang buat wisatawan bukan. gitu. Tapi kalau I mau see. wisatawan ke sana juga ya nggak apa-apa, kayak kita ke Borobudur pun kita harus pakai kain. Ya tapi mungkin nanti ditemenin lah ya sama guide-nya di sana gitu Iya. untuk masuk ke sana. Iya Kayak ya. gitu. Tempat-tempat yang kayak Kayak gitu. lo ketrunyan kali lah ya, kayak gitu lah ya. Ya, tapi tetap ditemenin kan. Tapi temenin. Kayak gitu. Bukan tempat yang lo ini utamanya gitu. Karena Iya. kayak di antara pulau gue sama pulaunya Wangi-Wangi, pulau besarnya itu tuh biasa jadi apa ya, kayak lalu lintasnya lumba-lumba. Wah. Makanya. Lintasnya Gibran tuh berarti tuh. Lumba-lumba air tawar kan. Pakai mentega. Kasian banget. Kayak gitu. Jadi emang cantik banget sih. Oke. Berarti kejadian paling parah yang lo alamin tuh ya. Iya. Betul. Hampir kemasukan, muntah lo jadi item segala macem. Itu nggak ketahuan tuh. Lo salah makan atau apa? Nggak Cumi ketahuan. belum dibersihin kali. Itu Gue gue ya mikir kan, gitu. lo Jangan lo kesini. makan cumi-cumi. Tapi belum dibengkek. belum no. dibersihin, Iya. moncrot. Nah, Iya kan. gue mikirnya gitu kan, gue ya maksud gue kita Tapi makan cumi kan? logik aja enggak makan ikan goreng. Saban deh itu 45 hari Iya, ikan goreng. enggak. Ya tapi kebanyakan ikan goreng. Oh. Karena ikan murah banget. Kayak Iya. Gue kira malah gratis. ya kadang gratis. Lo Ayam langsung- yang mahal. Lo langsung nangkep Nemo taunya. Nggak jadi dah, nggak tega gue. Nemo. Iya. Tangkep set. Wah, cupang serit. Iya. Gimana goreng ini? Ya Di ayam sana yang mahal yang ya. mahal ya. Ayam. KFC nggak ada di sana ya? Gak ada. Ayam satu potong nih, satu bagian ayam nih misalkan. Potong apa ekor? Satu potong. Satu potong. Satu potong. Paha gitu misalnya. Paha. Paha. Heeh. Harganya? 45.000. Belum sama nasi. Beda makannya kali ayamnya ya. Enggak, karena bukan nggak ada peternakan ayam, itu kayak dikirim Oh, iya ayamnya. bener. Banget ya. Makanya lo ikan lo beli 10.000 udah bisa dapat Iya. sekakain, gue bisa makan 20 biji. Dua orang. Ikan apa sih yang di sana yang enak? Yang enak mah Ikan teri. Kenangan. Terus ikan apa aja? Ikan rere. Ayo satu lagi. Ikan paus. Dapat sepeda. Udah. Oh, iya. Ikan. Aduh pengen pipis gue. Oke. Udah. Baru 4. Udah, lanjutin. Iya. Oke. oh iya, gue mau cerita lagi. Apa Iya. nih? Maksudnya sering ada banyak kejadian-kejadian yang kita tuh sebenarnya nggak tahu apa gitu loh. Kayak misalkan gini, gimana tuh? someday ada teman-teman gue lagi pada ke pesta, kayak pesta rakyat gitulah. Musik tuh, ada musik, ada segala macam. Tari-tarian. Enggak, pesta rakyatnya? Ya ada tari-tarian juga. Ya, Tapi maksudnya ada acara desa gitulah. Oke. Dia datang, terus ketemulah sama kayak ada seseorang bersama dengan kepala adatnya di sana. Seorang itu tiba-tiba kayak datengin temen gue, terus kayak megang kepalanya, dia salim sambil doain gitu. Gue nggak tahu kayak apa yang disebutin, nggak tahu gitu. Oh. Tiba-tiba kayak Terus udah ya, kamu kamu ini ya, maksudnya baik-baik ya di sini. Udah gitu. Ih, Tanpa alasan. anjir. Itu kompok. Bukan gitu, bukan digeplak, dipegang. Apa? Dipegang kepalanya. Ya itu dipegang. Iya tadi Itu digeplak. Oh iya. Goblok. kayak gitu. Terus Iya, kayak Orang datang main pegang pala aja. Iya kan. kayak gitu. Megang gitu. Oh lo. Salim. Aneh banget. Orang Wakatobi aneh juga ya. Suka begitu. Lo. Salim. Minta dihormatin kali ya. Itu udah doain tapi ya. Iya. Tapi dari luar pulau ya? Enggak. Apa enggak Orang-orang sana. desa sana. Terus kayak dari beberapa orang cuma dia doang yang digituin. Terus akhirnya dia nanya lagi. Maksudnya kita cuma bisa gosip sama warga kan. Oh mungkin beliau ini ya pendoa ya.
atau misalnya yang jaga kayak yang dituakan kah mungkin? Kan beda nih, ada kepala desa sama yang dituakan gitu. Ada kepala adat juga, ada. Biasanya kan kayak gitu, ada pendoa juga segala macam. Bukan yang kayak gitu Danu, lu masa megang lalu yang Masih bilang gitu. orang enggak gitu. Gue nggak tahu sih, tapi kayak tiba-tiba tanpa permisi, tanpa kayak apa-apa, tiba-tiba lo dia raih tangan lo. Iya, gue tuh Kayak- beberapa momen juga sempat seperti itu sih. Jadi gue lupa ada di mana waktu itu, entah di Mimpi. bukan dong, bukan di mimpi. Tempat gue ziarah lah gitu. Jadi di sebuah daerah masih di Pulau Jawa gitu, tiba-tiba dipegang gitu, saya doakan gitu. Terus gue yang oh ya udahlah, gue ambil baiknya aja lah gitu. Toh juga kayaknya melindungi nih gitu. Kayaknya nggak jahat juga ya. Iya nggak tahu juga sih, cuman ya udahlah daripada kita ini. Nah tapi menarik sih, pulau tuh ada gua ya. Gua ya. Ada gua, berarti dia kan emang kayak gunung-gunung gitu, bukit-bukit gitu. Ada pulaunya. bukitnya. Heeh. Oh, gua stalaktit gitu, stalaktit Iya. enggak? Iya kan, bener kan? Stalagmit, Stalagmit, stalaktit. Stalaktit yang ke atas. Iya Gantung. pokoknya itulah. Heeh. Danu dulu pernah juga masuk gua. Terus diliatin banyak banget nih mata-mata. Tapi mata-matanya lelaki. Waduh. Mata-matanya lelaki. mata elang tuh. Ribut sama ormas tadi pagi. Oke. Tapi memang gua tuh memang jadi salah satu medium ya untuk bermeditasi lah, banyak kan gitu kan. Bahkan gua-gua yang ada di daerah timur Indonesia tuh banyak yang belum ke-explore kan, dan Iya. banyak banget menyimpan Misteri. sejarah juga, nggak hanya misteri sih sebenarnya gitu. Karena menurut gua mistis dan sakral tuh kayak dua hal yang berbeda gitu loh. Seram dan sakral tuh dua hal yang berbeda gitu. Kalau sakral tuh kan berarti ada sesuatu sejarah, budaya dan adat istiadat yang memang sudah berlaku turun temurun. Nggak harus serem, nggak harus horor gitu kan. Tapi once lo ngeliatnya udah horor, ya beda lagi tuh pandangannya gitu. Jadi gua menganggap banyak, ya bukan menganggap banyak sih, tapi menganggap ya tempat-tempat itu sakral, makanya ada aturan dan lain-lainnya gitu. Karena di dalamnya setelah tahu nih sejarahnya banyak gitu, dan masih bisa ditangkap dengan garis merah dari daerah tersebut gitu. Oke. Gitu sih. Pertanyaan terakhir dari gue buat Vina, di sana setelah lo KKN itu, apakah masih lanjut KKN ke Wakatobi Sampai atau detik gimana? ini gitu, adik sampai kelas lo sekarang. gitu. Masih ada sih, cuman di tempat yang berbeda. Di pulau yang berbeda. Pulau yang berbeda. Oh, pulau yang Jadi, berbeda. tadi kan gue ceritakan sampai ini selesai KKN nih. Nah, selesai KKN itu akhirnya kita ke satu pulau lah ya. Pulau Wangi-Wanginya itu Oh, kita ada kayak lagi nih. nggak, Oke. kita liburan lah tuh abis selesai di pulau itu, kita liburan menunggu pulang di Pulau Wangi-Wanginya itu. Nah, di Pulau Wangi-Wangi itu gue akhirnya terbuka lah. Wahyu tuh langsung jadi terbuka. Oh, pas udah di Wangi-Wangi nih, Iya, baru dia ngomong. Wahyu memberikan wahyu nih. Berarti. Betul. Gue nanya kenapa kamu nggak mau tidur di Pos posko 1. posko 1, dia bilang. Pertama kali dia masuk, pokoknya pertama kali dia hari itu masuk, ada kakek-kakek ngeliatin dia. Dia merasa ada auranya nggak enak lah. Daripada itu terjadi, jadi dia nggak pernah mau tidur di situ. Jam berapapun selesai meeting, dia pasti ke laut, ke posko yang laut. Dia bilang kayak gitu. Terus ada apa lagi? Di atas, di lantai 2, Si kasur itu. itu punyanya nenek-nenek. Dibilang bentuknya si nenek-nenek itu rambutnya putih, berantakan, terus berdarah-darah. Jadi dia pakai daster atau pakai kain, berdarah-darah, ke bawah dari ini perut. ada berdarah lah gitu. Terus berapa kali kamu lihat? Dia bilang gitu. Cukup sering di atas. Itu memang rumahnya dia bilang gitu. Dan akhirnya dia bilang dia nggak begitu suka sama kegiatan kita di lantai 2. Oh, yang tadi Pada main bilang. kartu tuh. Main kartu ya. ngapain lah gitu kan. Pada nggak suka sama kita, dia bilang kayak gitu. Dibuka lah semua sama si Wahyu. Terus gimana gue gitu kan, terus kayak ya mungkin ada juga yang nggak mandi itu karena bau, nenek itu juga nggak suka. Terus kita ngejemur
daleman-dalemannya Iya, para perempuan iya. itu di tempat dia situ. Terusik lah ceritanya Iyalah, nih. Iya, iya. mukanya tuh ngasih sinyal kalau dia tuh nggak suka. Gak suka. Si nenek itu dibilang kayak gitu. Terus ada apa lagi selain itu? Dibilang maksudnya aku nggak tahu, nggak bisa ngelihat clear. Maksudnya dia cuma kayak kadang-kadang ngelihat gitu tuh. Tapi ada juga satu tangan doang. Tangan doang. Oh Di kayak mana? Iya, kayak film tuh. Kayak iya di film. Iya. Di mana tangannya? di posko 1. Terus? Tangannya ngapain? Hmm. Tangannya baik. Dia kadang suka usil. Jadi kalau lagi tidur, jadi gini. Si Wahyu nih tipikal orang yang rajin sholat subuh. Begitu selesai sholat dari posko 2, dia ke posko 1 bangunin temen-temennya. Maksudnya kayak ayo kita udah mulai, karena kan mandi juga ngantri. Iya lah. Terus kayak, Hebat juga nih Wahyu nih. iya, nah dia tuh sering orang yang pertama, maksudnya dia sering jadi orang yang pertama buka pintu posko 1 ngebangunin Bangunin yang teman-teman. lain. Nah di saat dia buka, dia beberapa kali ngelihat si tangan itu lagi ngelus-ngelus. Ya Allah. Lagi gini. Ngelus-ngelus, iya. Jadi Banguninnya gue kira dis. Kayak gitu Oh. itu peri. Oh iya. gitu. Si tangan-tangan itu suka ngelus-ngelus gitu. Suka ngelus-ngelus, kayak kadang kelitik-kelitikin. Iya. Cewek-cewek suka dielus-elus. Gila genit Gentil dia. banget tuh Gentit tangan lo tuh. laporin ke Komnas. Iya. Nah, masalahnya gue juga Pelecehan nyaman seksual. gitu kan. Kalau Oh, dielus kan nyaman. Oh, iya. benar. Tapi tangan doang. Lah gue ngeliat tangan siapa, mungkin aja tangan. Mendingan tangan apa kaki doang ngelus? Kayak, Ayo. Apa jempol doang? Iya bener sih kalau namanya tidur dielus mah. Namanya Serem lah. mungkin jadi nggak serem karena itu tuh banyak kan kayak jajaran ikan teri iya bener. Muara Kamal kan. Tetep aja lu sama teman-teman lu terus tiba-tiba dilulus kan tanpa konsen. Wah, Iya sih. iya kan. Nggak baik Nggak itu. baik. Jangan dicontoh ya. Nih nggak apa-apa kalau mau jadi makhluk halus dan lain-lain. Cuman tolong ada etikanya juga. Tolonglah, Bro. Minta izin dulu ya. Ya kalau nggak minta izin mendingan langsung brak gitu. Biar Ngapain? langsung diusir atau dilawan. Nah kalau ini kan usaha. Mana tangan doang lagi. Iya nggak boleh Kita mau ngecengin juga susah. Nggak Gak ada boleh. bentukannya. Bener nggak boleh. Nggak etis bro. Apalagi cewek. Iya. Oke. Kalau cowok nggak apa-apa. Malah demen gua. Aduh. Malah nyari tangan. Kalau gue mah gue suruh pijit. Iya kan. Ngelus-ngelus Kalau misalnya, doang nah lu. ini nih Vin, nanti kasih tahu ke adik-adik kelas lo yang mau, berarti junior lo lah nih. Iya. Kalau ada yang mau ke sana lagi, lo ceritain tentang tangan ini dan lo bilang nggak usah takut. Mungkin kalau yang lain nggak apa-apa lo hormatin atau lo bukan hormatin sih tapi lo ya udahlah gitu maksudnya. Nah untuk yang tangan ini, jikalau nanti ada yang ketemu, jangan takut, suruh gitu. Kan lo habis explore, habis Iya. lain-lain gitu Pegel kan. kan? Pegel. Begitu ngeliat, sampai ngeliat nih, Pijit. gadget gitu, gertak aja udah. Tangkep aja tangannya. Angkat aja nih. Daripada gua balado nih kan, ceker balado kan banyak ya. Ceker balado lagi banyak nih. Mau gue bikin ceker ranjau. Nah, ceker aja. Iya, suruh aja pijat. Set, kan dia ke gap nih. Mau lari kemana lo? Ayo lo. Lo pegangnya gini. Kan dia begini-begini tuh. Atau lo- kita arahin. Ayo lo. Ayo lo, Karen ke betis kan dia Pijit gini-gini. apa? Ini ke betis. Oh, betis. Pundak. Pundak. Kalau lo ini beruntung, lo kasih koangan di sininya lo karetin suruh ke sini nih. Garuk kan ya. Lumayan buat penggarukan. Oh, kayak gitu-gitu yang warna-warni tuh. Atau buat ngangkat mangga. Apa? Buat nyengget. Kan enak tuh nggak usah muter, udah langsung. Cokot lu. Jadi siapin bambu lah, bambu segini, karet. Tangan Jadi doang dah. pas lagi ada tangan, set gitu. Gua iket lo. Udah, lu jalan-jalan aja, masukin ke laut, pluk, ambil. Atau buat selfie. Tongsis. Iya, otomatis nggak usah mencet yang timer. Ayo. Gak ada harga Menarik dirinya ya. pokoknya. Iya, cuma jadi tangan. Menarik. Jadi hantu tuh yang serem gitu, milih-milih. Nah loh. itu dia. Tangan Yang doang. gue kesalnya juga, si Wahyu ini baru ngasih tahu gue pas sudah selesai. Petangannya Wahyu nih jangan nih. Itu dia. Dia bilangnya itu ada tangan suka ngelus. Padahal- Kan dia pagi-pagi kan sering datang.
alasan aja tuh. Bisa aja kalian montir nih. Padahal kesempatan dia tuh. Iya. Masih pada tidur nih. Waktunya mengelus. Yahoo. Besoknya cerita, gue kan berasa dilus. Ada Itu tamu. dia. Bentar aja. Kita nggak ada yang tahu, Vin. Iya, namanya Sama Bener-bener. orang tuh nggak boleh percaya 100. Percaya boleh, waspada harus. Oh iya, Gitu. siap. Iya kan namanya. Akal-akalan Wahyu. Iya. Iya, gue juga ya udah. Nah, dia tuh orangnya nggak suka sama orang apek. Makanya dia bilang kan, Iya, mandi lu. Ada yang nggak suka, padahal mah dia. Karena temen lu baunya udah kayak jas hujan kan. Bau gua gimana sih? Ya bau gua. Bau tai kelelawar. Iya. Bau tai kekelawar. Kata teman Kliwon kekelawar. Kesel banget. Nama Kekelawar, juga. kekelawar. Iya, bau tai codot ya kan. Mana Bau tai enak. kampret. Terus apa lagi itu yang Wahyu bilang? Apa lagi? Terus Coba Adi kita mau telah. KKN muter balik, dibilang ada ekor buaya. Capek aja, Pak. Iya. Itu. Iya. Ekor buaya asal-asalan. Kalau gak dia ngeliat buaya ini kali, buaya TikTok tuh. Astaga. Iya, buaya bindeng. Pasti. Oh, jauh Buaya sumbing. jauh juga nih. Males aku gitu kan. Capek explore. Heeh. Udah, tai lah gue pengen selonjoran. Iya. Balik. Cerita ke lu kenapa? Gue ngeliat ada buaya. Ada buaya. Iya. Iya. Ngarang aja bro, bisa. Gue juga Bener bisa. juga, bener juga. Iya. Itu juga bisa. Heeh. Kalau gak dia ngeliat ada buaya, gue liat atasnya rok bredel. Nah itu baru tuh. Di gua ya gitu, apa yang pas di gua cepet naik deh, cepet udah ngap kan, udah Itai codot Panas, tadi. panas. udah panas, naik deh. Terus nggak mau kan, suruh Vina yang bilang kan, takut digulung. Wahyu sama temennya. Cemen banget lu gitu kan. Orang gue lagi berenang di mata air. Iya, pada berenang di mata Najwa. Aduh. Enggak. Serem dong. Siapa yang berani? Gimana? Iya bener. Nah, pas si Wahyu, pas di momen itu Wahyu lagi cerita-cerita, maksudnya cerita apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, apa yang dia rasain gitu. Tiba-tiba jadi kan gini, ini kan di pulaunya Wangi-Wangi itu kan. Nah, itu kayak sunset gitu. Jadi udah sore menuju malam, udah hampir gelap. Nah, seberangnya itu kelihatan pulau gue, ya kan. Terus gue sambil bengong. Wahyu bisa cerita di sebelah gue sama yang lain juga kan, terus dia bengong juga. Terus dia bilang, kalian ngerasa gak sih pulaunya jadi nyatu? Tadinya tuh kayak ada dua gitu. Jadi gini, terus emang iya, beneran yang tadinya tuh ada dua gitu. Ada dua tuh. Ada kayak gini jadi satu, atau dari satu jadi dua gitu. Pokoknya dari dua dia ngomong jadi satu gini. Jadi Lo juga ngeliat? gue ngeliat, oh iya ya, kok pulaunya jadi nyatu gitu, bener-bener pulau jadi satu gitu. Seakan-akan tuh geser gitu ya. Iya, mungkin itu bias cahaya atau apa. Terus gue langsung kayak, ayo kita cabut ke kamar. Gue langsung kayak gitu. Karena menurut kameramen kita, Heeh. emang semua daratan tuh nyatu, bukan begitu, Cil? Iya kan? Nah, Tapi- itu masih bisa disanggah sama teman Iya kita sih. nih. Karena dia Tapi- penganut flat earth. Karena dia penganut bumi dadar. Datar. Oh, Bumi datar. datar, Bumi oke. dadar, ntar ada bumi ceplok. Iya. Kayak gitu sih. Tapi emang jadi kalau di pulau itu ada satu namanya Pulau Baju. Tahu suku Baju kan? Tahu. Labuan Bajo. Iya. Nah, itu di sana juga ada, di Wakatobi juga ada suku Bajo. Suku Bajo. Iya. Nah, dulu Bajo itu kayak dia tinggal di satu pulau sendiri gitu. Nah, dia tuh nggak punya, ada satu pulau lah di sana, deket sana, yang isinya cuman kuburan doang, kuburan Bajo. Oke. Nah, iya. Jadi kuburan Bajo dulu mayat-mayat tuh memang dimakan atau dibakar. Makam. Makan di mayat. Oh ya. Makan terus dibakar atau dibuang ke laut gitu. Tapi akhirnya dia bikin satu pulau khusus untuk kuburan doang. Oke. Nah, gue nggak tahu itu pulau sebelah mana gitu kan. Mungkin memang kalau misalkan surut air, kita tuh bisa jalan gitu loh. Jadi kayak yang tadinya dua pulau jadi nyatu. Nah, mungkin kayak gitu. Cuman itu dalam waktu yang cepat, kayak 1 jam 2 jam doang gitu loh, selagi dia. Tapi itu bener, itu logiknya gitu. Gue pernah dengar cerita gitu Jadi kesannya kepisah karena airnya Air. pasang gitu. Pas surut Sebenarnya jadinya nyatu. iya gitu.
Iya, iya, gitu iya. sih Tadi apa pulau logiknya. kuburan Bajo? Kuburan Bajo, Oke. suku Bajo. Iya, iya, Oke, iya. kita iya. tampilkan langsung peta pulau. Mana enggak ada. Gila. Kirain tanggap. Gua ini lagi nemu lagi satu fakta. Apa nih? Kenapa pas Vina lagi kena serangan, dia diem aja. Si Wahyu Kagak bisa, Pak. Ya kan? Oh, cuma strong juga itu. Aduh, strong juga yang masuk. Wah, iya. saya nonton aja dah. Dia udah ketakutan tuh. Mm-mm. Aduh, gue ntar disuruh nolongin lagi. Padahal gue gak bisa Gimana apa-apa ya. Iya. Oh no, kan yang paling kemarin gue ngarang doang. Di luar kapasitas saya kalau ini mah. Iya kan? Udah, tengok. Iya. Lanjut meeting. Iya. Lanjut. Set pas masuk Gimana proker? debu ya. Enggak deh, gue di 2 aja. Ini yang hari pertama nih. Ada kakek, ya kan? Alasannya ke kakek kan. Padahal mah nggak mau ngerombak tuh, nggak mau Nggak ikutan. mau ikutan bersihin. Iya. Kalau enggak emang ada kakek-kakek orang situ. Ada kakek. Serem banget. Padahal orang belakang. Padahal orang belakang. Sama-sama lo kalau ke-gap. Lo kalau nge-gap tikus kan, Iya kan? nggak mungkin Sama-sama diem. sama Nah, lu. doang tuh. Yang satu cabut. Kakek kaget. Ada mahasiswa gitu. Saya jarang-jarang mahasiswa ke sini. Kakek-kakeknya kita nggak tahu tuh lagi ngapain di rumah kosong kan. Itu dia. Iya. Pertanyaannya kakek-kakek ngapain di rumah kosong? Iya. Gitu loh. Kaget Nyangin cumi kali. Nyangin cumi. ke-gap ya. Ada kakeknya juga. Hah, ada mahasiswa. Kok tumben? Kagak ada koordinasi dulu. Langsung balik. Takut. Udah. Oke deh. Oke. Ini Wahyu bakal nonton gak sih? Nggak tahu deh. Tapi gue udah nelpon Wahyu sih. Oh, Ya. boleh nggak gitu? Iya. Ya, nggak apa-apa. Jangan lah. Tapi gue nggak kasih tahu nanti kalau udah tayang Ya ya. tapi kalau Mas Wahyu tonton dulu podcast malam kalian emang begini Iya, ya, emang gitu. Kalau nggak terima emang ngomong aja udah. Ah, Danu udah Gitu ya. tuh. Iya. Danu pokoknya Lempar. skenarionya Danu gitu. Tapi Mungkin gue mau kasih satu cerita terakhir sih. Apa tuh? Ini mungkin yang ini ada Wahyunya nggak nih? nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi setelah kita udah mau pulang, kita tuh kayak dikasih cindera mata gitu sama warga sana. Karena kan kita udah bestie banget, konco kental. Iya. Dikasih kenang-kenangan, kayak gue dikasih apa, ntar ada yang dikasih apa. Gue juga ninggalin barang, lebih kayak nggak muat sih, karena Oh. karena barang gue udah nggak muat lagi di koper, gue kasih aja orang-orang gitu kan. Gue juga dikasih, teman-teman gue dikasih. Ada teman gue yang dikasih kalung. Kalungnya tuh pokoknya dari tali, terus ada bandulnya gitu, gue lupa bandulnya apa. Dipakai lah, terus dia kayak dipakai kemana-mana. Kan kita kan setelah dari pulau itu, kita kan explore dulu. Maksudnya kita jalan-jalan dulu kan di pulau lain. Terus kita jalan kemana. Sampai akhirnya hari kedua, dia mulai ngerasa panas gitu loh di belakangnya sini leher. Terus kenapa ya gue panas? Apa paling kenapa kan kena air laut kali atau Iya, apa? Iya, jemur gitu. matahari kan. Iya, lama-lama hari kedua kok lo lihat Devin ada apa di sini? Gue nanya. Melepuh, Bo, sininya. Oh. Di sini. Di tempat tali Di kalung tempat itu. tali kalungnya di satu titik, ya nggak satu titik, maksudnya segini doang, segaris doang gitu. Melepuh, bener-bener yang kayak melepuh ya. Kayak kita habis kesundut rokok, terus ada belendungannya. Bukan cacar ular gitu kan, biasanya kan tentang higienitas gitu Iya, apa tentang kan kebersihan. kebersihan lah gitu. Bukan Kan, ya? bukan melepuh Melepuh cacar ular gitu. gitu bukan? Melepuh, terus habis itu pecah yang beneran kayak kita kebakar gitu. Kayak iya. Kayak iya. Ya tapi itu masih banyak ini ya. Mungkin kalungnya dari sesuatu yang nggak bersih jadi. Bisa jadi. Iya kan, jadi tapi bisa jadi. Tapi akhirnya gimana tuh? Habis Habis melepuh gitu. Tetap dipakai atau dibuang atau gimana? Wahyu bilang, Ya, Wahyu. gue tanya tadi katanya nggak ada Wahyunya. Nggak percaya Kenapa gue ada sama Wahyu. lagi? Aku makan dulu dah. Dong, emang nasi kotak. Bukan ya? Ngomong kotak tisu. ya. Kata Wahyu, isinya nggak cocok, udah disimpan aja nanti. Akhirnya disimpan, sampai sekarang disimpan. Dikasih ke sama Wahyu. dia. Wahyu yang nggak mau. Mayan nih dapet nih. Jual lah di WLX. Jualan di toko bagus. Masih ada tuh. Gitu. Terus ya udah beberapa hari kemudian hilang sih setelah dia copot. Oh, kalungnya hilang akhirnya. Enggak, Oh, kan melepuhnya. melepuhnya. Bekasnya. Melepuhnya.
Wahyu, cakep banget kalung. Biasa, kita dapat nih dari Ngadal-ngadalin orang. ya kecil ya kan. Aduh ketahui. Padahal ngebetak dah temennya. Kali aja bos. Paling nggak cocok nih. Si Ane nggak cocok. Sini saya simpenin. Lagu lama kaset kusut lu. Kalau kata bapak gua. Aduh. Pentok. Sini saya simpenin. Gue main pipis. Aduh Mas Wahyu nggak apa-apa ya. Ini kita namanya kan juga bukan Wahyu ya. Nama aslinya bukan Wahyu, cuman ya begitulah Mas gitu. Malah kadang kalau teman Kliwon yang udah kenal banget ya sama teman Kliwon tuh udah sama podcast Malam Kliwon malah seneng gitu ceritanya, malah bercandain gitu di reviewnya. Begini ala kita lah udah pokoknya lah. Atau dicengin malah seneng, dia merasa dianggap. Oke. Ada lagi Kak Vina? Enggak, Udah ya? kayaknya. Wahyu nih, gue butuh ketemu orangnya sih. Iya. Bisa Jauh nggak dia buat nggak di jadi Jakarta. Hah? Dia nggak di Jakarta. Oh. Ketinggalan di sana apa? Jadi kelawar apa di sana sekarang? Jadi kekelawar. Gue kira lupa diangkut. Udah pada balik nih. Dia masih makan kakek tuh. Terus sama gue kebayang ya kalau misalnya ini oke lah bukan di Wakatobi atau di mana, terus di sama orang suku senang gitu telepon Ayo. oh Tinggalan ayo. Wah, jadi suku pedalaman balik-balik udah gak kenal temen. Kayak film Dono ya. Ayo, yang lain udah pada balik ke Solo, ayo. Dari sini. Makan cumi tiap hari. jadi orang suku pedalaman. Aduh aneh banget. Aduh. Diculik di hutan gitu ya. Iya. Ketinggalan. Aduh. Dia nggak di Jakarta dia. Oh, ketinggalan di sana. Ketinggalan kali ya. Apa? Kata dia ngakalin orang. Iya, bohong-bohongin orang. Aduh. Lagian cuman hati-hati Vin, hati-hati. Ya sih Vinanya mah. Ya orang gua udah hati-hati. Iya, gue juga nggak Kalau tahu. ngomong hati-hati dong mah gue juga bisa, Bos. Iya, kecuali dia diam aja untuk Vina jangan megang ini. Udah pokoknya lo nanti atau gimana. Hati-hati. Ih, apa sih? Kalau gitu ya. Mau gue ceritain satu cerita Wahyu lagi nggak? Boleh nih. Kita bagi part 2 kan nanti kan. Iya, 2 part ini. Iya, oke. Nih satu aja nih yang terakhir. Jadi gue kayak di acara terakhir gue gitu. Masih di sana nih? Masih di Wakatobi. Acara terakhir gue itu adalah acara yang kayak malam apresiasinya gitu lah untuk si warganya. Nah gue kayak mau bikin pesta gitu. Nah di masjid. Nah di masjidnya itu ada lapangan gitu kan. Nah di situ ada batu. Besar atau kayak cuman pijakan gitu? Segini tapi bulat gitu. Oke. Nah terus ditaruh sama temen gue kardus aqua. Dimarahin lah temen gue, woi pakai bahasa sono, tabe, maksudnya ngomong lah, jangan taruh di sini, karena ini sakral. Nggak tahu lah. Terus tiba-tiba si Wahyu ini abis kerja bikin panggung atau apalah, dia capek, dia nggak tahu, dia tidur di batu itu, atas batu itu. Kan katanya tahu. Terus dia tidur aja, palanya doang tuh disandarin situ. Karena kayak ada ininya lah, kayak ada pendopo lah deket situnya juga. Jadi kayak itu dia tidur palanya di situ. Dia mimpi, katanya dia mimpi, entah dia mimpi atau apa, tapi entah itu bener atau enggak, dia mimpi. Ya udah, di mimpinya itu dia kayak diceritain sejarah-sejarahnya. Dia tahu tentang si pulau itu sebelum diceritain sama temen gue, yang diceritain sama Warlock. Dia lewat mimpi tuh dapat info itu. Nah, entah mimpi atau apa ya, atau mungkin dia di sleep atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya dia bilang dia mimpi, dia ketiduran kayaknya sih cuma sebentar. Akhirnya juga ada nenek-nenek marahin dia, woi bangun, jangan tidur di situ, pokoknya jangan ada
barang di sini gitu. Jadi itu kayak titik nolnya si pulau gitu. Jadi kayak Oh, geospasialnya tuh dia nol. Ada, jadi kayak ada tulisannya 0 derajat spasial apa segala macam. Itu kayak Iya. mungkin pemerintah yang nulis kali ya, Mm. atau apa gitu. Oke. Gitu. Itulah tuh si Nih. Wahyu tuh. Ini batu nih. Heeh. Ente Lu- tidur lu sini. situ tidur. Ente tidur lu sini. Kenapa yang Ente begitu? ceritanya Wahyu. Nah, tidur Iya kan? sini. Tidur. Nah, gitu. Bukan mimpi. Apa ya? Dari baliknya gini. Hah? Ente tahu nggak yang tidur emang ada orang, cuman dikiranya mimpi. Orang udah capek bangun panggung. Pas Ya kan? Wahyu tidur, Gak sadar ya. di belakang dia Iya, ada orang orang- sekitar. Ente tahu nggak ini Di- batu ape? Di pulau ini dulu nih. Yang diriin tuh ya. Bang Wahyu dengerin ya. Dengan Dikasih maksud tahu tuh, biar bangun. Taunya nggak bangun-bangun. Nenek-nenek. Nenek-nenek keluar. nyabet gitu. Bodoh. Wah. Bangun lo. Itu kayak baru gelagapan kan. Udah lama lo Daripada tensin. Ya kan? ceritanya. Mendingan kita ceritain ke temen. Gue mimpi. Gue mimpi nih kayaknya nih. Padahal di belakangnya ada bapak-bapak warga Negor. sekitar. Udah dengan baik-baik, dengan maksud tuh biar bangun lah dek. Jangan tidur di gitu. sini lah gitu. Di batu good vibes ini ya. Wah. Mas tahu nggak? Yang Mas tidurin itu batu sakral. Saklar lagi. Kenapa? Saklar. Sakral. Iya, batu sakral. Kenapa? Karena udah diceritain. Ceritain tuh sejarah pulau itu. Tapi nggak bangun nih kayaknya. Tapi nih. Bang Wahyu nyenyak ya. Bang Wahyu capek banget ini kayaknya. Habis bangun panggung Bang ya. Mending bangun pagi. Ah, Kamu bangun panggung. Panggungnya RCTI lagi. Biar lebih galak kayaknya kita panggil dulu nih ibu kita nih. Mak. Gitu dong tuh. Bawa pengen tuh. Mak datang, Masih setambeng. mak datang nyirih tuh. Iya, Kalau nggak kayak kungfu asal. Iya. Wah. Bodoh. Aduh. Apa sih? Oh iya bu. Thanksin dia. Wahyu nih starnya nih. Aneh banget. Makasih dah. Oke wes gitu ya. Iya. Jadi gitu teman kliwon ya perjalanan Wahyu. Vina. Oh, Vina. KKN yang ternyata banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Memang setiap KKN itu ya pada umumnya lah ya untuk selalu menghormati dan untuk minimal kita mengikuti aja lah kearifan budaya lokal yang sudah ditanamkan sejak turun temurun gitu. Menjunjung tinggi sopan santun. Ya kayak kita berdua lah. Sopan banget dari tadi. Santun. Santun, bener. Santuy, sopan dan santuy. sopan santuy. Gitu apalagi jauh dari rumah. Kita bergeser ke kelurahan aja tuh beda kelurahan. Kadang kalau di Jakarta kan beda ya. Udah beda adatnya, peraturannya udah beda peraturan tuh. dan lain-lain. Apalagi kita beda pulau dan beda adat gitu. Jadi ya sebisa mungkin diturutin aja gitu. Ya wes. Oke, makasih banyak Kak Vina ceritanya, Ya. cerita KKN-nya. Semoga karirnya sukses, terus podcast Sesakatanya juga makin banyak yang denger ya. Di apa sih? Apa Silakan sosial medianya? promoin. @sesakata apa? Instagramnya Vina dong. @N_Sharvina. N Sharvina. Sharvina. Ditulis aja gak sih? Ya, ntar Oh iya ada. tenang, diacar. Susah banget nih. Tidur dulu Susah nih di banget, batu. iya. Ya wes, Ya. kita ketemu lagi ya nanti kira-kira siapa yang ingin Kita undang. atau Komen di bawah ya. atau ada temennya yang mau kita undang untuk Heeh. kita cerita bareng dengan santai seperti ini kayak tongkrongan aja gitu ya boleh. Nanti kita undang ke sini untuk cerita bareng. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Dadah.